Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Bibi Handayani, guru di SMP Negeri 30 Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan uji kinerja PPG Daljab 2022. Di sini saya mengambil materi teks eksposisi kelas 8. Untuk lebih jelasnya, silakan simak pembelajaran yang akan saya lakukan. Mohon kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hadir semua? Baik. Alvin, tolong disiapkan untuk berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Siap nanti. Doanya kita berdoa, doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu, siapa yang hadir dan tidak hadir? Anissa, Amadila, Amira, Alvin, hadir. Anas, Hadir. hadir. Ali, hadir. Dava, Nude, Fitri, Haris, Hadir. Faiz, hadir. Putra, Ana, Jihan, Nur Isti, Nurdila, Royan, Raisa, Raja, Titania. Baik, sebelum Ibu membahas tentang teks eksposisi, kemarin kita sudah belajar tentang teks eksposisi kan? Sudah ya? Sudah tentang pengertiannya, kemudian cara mengidentifikasi. Nah, kita hari ini akan masuk pada teks eksposisi, yaitu bagian isi dan struktur. Ibu ingin tahu terlebih dahulu, teks eksposisi itu apa, Alvin? Iya, teks eksposisi adalah teks yang secara ilmiah. Kemudian ciri-cirinya apa, Ali? Iya, bersifat ilmiah, memberikan pengetahuan, kemudian bersifat ilmiah dan tidak memihak salah satu pendapat. Nah, itulah teks eksposisi. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya. Ini kompetensi dasar ya. Menelaah 3.6, menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. 4.6, menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel yang ilmiah atau populer berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Nanti kedua AD ini, kedua kompetensi dasar nilai yang akan kita belajarkan. Yang pertama yaitu 3.6 terlebih dahulu. Ini tujuan pembelajarannya berkaitan dengan KD 3.6, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, berbantuan media salin dan video collaborator, peserta didik mampu 1. Mengidentifikasi informasi yang menjadi isi teks eksposisi yang didengar dan dibaca dengan tepat dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, kemudian santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan sosial,
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang kedua, dibaca Faiz yang kedua. Iya, dalam pergaulan dan keberadaannya. Itu nanti kita menelaah keberadaannya. Kemudian yang ketiga, Haris dibaca yang ketiga. Menelaah penempatan dan jalan komprehensif, rangkaian argumentasi dan penegasan ulang teks posisi dengan tepat dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, gantung, jadi dalam Ya, terima kasih Faris dan Pak. Sudah siap menonton video pembelajaran? Sudah. Baik, sekarang kita akan menonton video pembelajaran. Sudah siap? Siap. Gitu dong. Nah, videonya kita simak baik-baik. Kalau perlu yang penting dicatat ya. Yang penting dicatat. Manfaat lidah buaya sejak zaman dulu, nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya. Manfaat tanaman ini tidak hanya berguna untuk menyuburkan rambut, akan tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat, namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan sebagai komoditas yang sangat menguntungkan. Para peneliti mengungkapkan banyak sekali manfaat yang terdapat dalam tanaman lidah buaya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai manfaat tanaman tersebut. 1. Bagian tertentu dari tanaman ini bisa dijadikan sebagai obat yang sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan. Lidah buaya dinilai sangat ampuh untuk mengobati bekas luka karena cedera ataupun luka karena terbakar. 2. Lidah buaya juga dikenal bersifat antiinflamasinya. Dengan kata lain, tanaman ini memiliki kemampuan untuk memperlambat peradangan karena adanya asam lemak. Memoleskan gel lidah buaya bisa mencegah atau menghentikan perdagangan yang disebabkan oleh cedera, dan lain sebagainya. 3. Lidah buaya dapat meningkatkan pencernaan dan membantu detoksifikasi tubuh. Lidah buaya juga sangat baik untuk mengatasi sembelit. Sudah sangat jelas, lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan untuk menyuburkan rambut, akan tetapi bisa dijadikan sebagai makanan alami yang sangat menyehatkan. Ternyata alam sangat lengkap menyediakannya untuk kita. Bagaimana, terlalu cepat tidak? Tidak. Sudah? Informasinya sudah tersampaikan? Baik, kita jawab pertanyaan. Informasi yang kamu tangkap dari tayangan video tersebut. Dafa, mana Dafa? Coba Dafa. Informasi yang kamu dapatkan apa? Iya, lidah buaya dapat menyembuhkan luka. Apalagi, Raja? Membantu penumbuhan rambut, benar. Kemudian Amira, apa Amira? Yang lain? Iya, bisa menyembuhkan luka bakar. Jadi cuma dioleskan saja. Bisa seperti itu. Itulah informasi yang kamu tangkap dari tayangan video. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa manfaat lidah buaya? Manfaatnya apa? Tadi selain yang sudah disebutkan oleh teman-teman Takuhana, iya, bagus untuk pencernaan. Jadi yang sembelih atau apa, cari saja nata bukunya lidah buaya, bisa untuk pencernaan. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, apa yang sudah kamu bahas, apa yang sudah kamu jawab, apa yang sudah kita bahas, itu adalah isi dan struktur teks eksposisi.
mulai dari informasi, ya, tuh, mulai dari informasi yang kamu dapatkan itu tentang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. Dan ada yang tahu tidak struktur teks eksposisi itu apa? Ya, Amira. Amarila. Teks eksposisi ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan. Ya, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kalau tesis itu apa? Dude. Iya, pernyataan yang didukung oleh argumen itu adalah tesis. Kemudian rangkaian argumen itu apa? Nurila. Iya, yaitu rangkaian dari isi ya. Jadi ada 3, yaitu tesis, rangkaian argumen. Kemudian kalau penegasan ulang apa, Raisa? Dia adalah berupa kesimpulan. Jadi bisa disimpulkan kalau tesis adalah, iya, berarti ada di dalam pendahuluan. Kemudian kalau rangkaian isi, rangkaian argumen ada di bagian isi. Kemudian kalau penegasan ulang bagian kesimpulan. Bagus. Ini adalah yang sudah kamu maksud. Nah, sekarang kamu buat kelompok terlebih dahulu untuk menyelesaikan LKPD yang akan Ibu berikan. Jadi kelompoknya 5 orang. Silakan dibuat kelompok terlebih dahulu. Udah di mana udah? Ini kelompok yang kemarin ya. Anas agak ke samping itu, jadi Ibu nanti bisa menjelaskan. Nah, terima kasih. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Disimak baik-baik LKPD-nya, dilihat baik-baik LKPD-nya. Satu kelompok. Ditulis dulu nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya dibagi. Kelompok 1 yaitu eksposisi, kelompok 2 kelompok tesis, yang ketiga kelompok argumentasi, dan yang keempat kelompok penegasan ulang. Oke, taruh di meja masing-masing nama kelompoknya. Ditulis dulu nama kelompoknya siapa saja, kemudian nama teman-teman kamu siapa saja. Namanya siapa saja ditulis, kelasnya kelas 88 juga. Sudah? Kalau sudah, dibuka pada lembaran berikutnya. Dibuka pada lembaran berikutnya. Di situ ada petunjuk kerja.
bikin kelompok dulu, dibaca, dipahami LKPD-nya dengan teliti, kemudian didiskusikan bersama tentang mengenai isi dan struktur teks eksposisi, kemudian menelaah keberadaan dan ketepatan isi data, baik struktur maupun isi. Jika ada hal-hal yang tidak kamu ketahui, silakan bertanya. Di situ juga ada langkah-langkah kegiatan ya. Ada langkah-langkah kegiatan, yaitu tadi manfaat lidah buaya. Ya, kemudian di situ ada abstraksinya, dibuka lagi abstraksinya. Ya. Nah, ada tujuan pembelajaran, ada materi teks eksposisi, di situ ada materinya baik strukturnya, isinya, itu bisa kamu baca, nanti didiskusikan bersama. Ada teks lidah buaya yang tadi. Jadi meskipun tadi kamu menyimak masih kurang, ada teksnya ya. Jadi bisa dilihat di situ. Kemudian yang kamu diskusikan adalah instrumen soalnya juga. Lihat instrumen soalnya. Sebutkan struktur pembangun teks eksposisi dengan benar. Ini dijelaskan juga ya. Dijelaskan juga unsur struktur pembangunnya itu apa saja. Kemudian yang kedua, apa saja manfaat lidah buaya. Sebagian tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kamu, tetapi kamu harus punya argumen yang lain. Kemudian yang ketiga, simpulkan isi teks eksposisi. Nah, itu simpulannya apa? Silakan dikerjakan. Nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke, silakan mengerjakan. Iya, di situ mengerjakan. 15 menit aja ya. Ya, 20 menit. Oke, 20 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan untuk mengerjakan 3 soal tersebut. Iya, diberikan penjelasan. Silakan dikerjakan. Iya, rajin jangan tidur. Diskusi ya, semuanya diskusi karena ada penilaiannya. Penilaiannya yaitu penilaian sikap ketika kamu berdiskusi, itu akan ibu nilai apakah punya ide atau gagasan. Anas dibantu temannya untuk mengerjakan. Royan. Di dalam LKPD-nya ada materinya ya, ada teksnya juga ya. Nah, di depan sini tuh ada teksnya, nih teksnya. Jadi bisa dibaca. Teksnya bisa dibaca untuk tadi misalnya menyimaknya kurang ingat atau apa, teksnya bisa dibuka.
Ayo Ali dibantu karena untuk ya sambil tadi baca lagi ya. Manfaatnya apa saja? Tadi kan sudah disebutkan kader juga, manfaatnya apa? Dimasukkan juga dari yang sudah disebutkan oleh teman-teman kamu tadi. Apa saja? Berdasarkan teks juga boleh ya, berdasarkan teks yang ada juga boleh. Intensifikasi itu mendahului yang acuan. Di sambil dibaca teksnya ya, di situ ada teksnya. Dapat juga membantu berbagi. Hanya 3 pertanyaan saja tentang isi dan struktur. Iya, poin bagus. Teman-temannya masih belum. Ibu juga menilai ketika kamu berdiskusi ya, jangan diam saja atau ada inisiatif untuk merapat temannya. Ada inisiatif untuk membantu temannya, memberikan ide, memberikan jawaban, menyelesaikan persoalan harus ada tanggapan dari temannya. Jangan biarkan temannya bekerja sendiri, kasihan nanti. Nilainya bareng-bareng, kerjanya sendiri. Jadi tidak boleh. Diberikan itu teksnya ke teman kamu supaya temannya ikut membaca. 15 menit lagi. Diingatkan 15 menit lagi. Apa saja tadi yang sudah dibahas tentang manfaatnya? Manfaatnya jangan itu saja ya. Kalau kalian punya pendapat yang lain juga beri. Siapa tahu ada yang tahu manfaat selain yang ada di dalam teks, apa yang disebutkan teman kamu, manfaatnya apa saja. Yang berbeda malah justru lebih bagus. Nomor berapa juga? Kelompok penegasan ulang sudah sampai pada nomor 3. Ayo yang lain. Argumentasi sudah sampai nomor berapa? Kasih nomor 2. Ayo. Tesis sudah sampai nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 3 juga. Tinggal sedikit. Ayo. Kelompok eksposisi, kelompok yang harusnya maju duluan tidak boleh kalah. Karena harus eksposisi terlebih dahulu, kemudian tesis, argumentasi dan penegasan ulang yang nanti maju ke depan. Perkenalkan diri seperti biasa, kemudian sebutkan dan ungkapkan apa yang sudah menjadi buat kamu diskusikan. Boleh tidak? Silakan. Sudah? Penegasan ulang sudah selesai. Ayo yang lain. Sudah 10 menit lagi. Yang 10 menit lagi
kelompok. Jadi nanti kelompok eksposisi akan dikomentari oleh kelompok tesis. Kelompok tesis akan dikomentari oleh kelompok argumentasi, dan kelompok argumentasi akan dikomentari oleh atau diberi tanggapan oleh kelompok penugasan ulang. Dari kelompok penugasan ulang akan diberikan tanggapan oleh kelompok teks eksposisi. Jadi seperti itu ya nantinya ya. Oke, kelompok eksposisi sudah selesai? Silakan maju ke depan. Yuk, dah. Silakan menyajikan karyanya. Sebentar, ibu ini dulu. Matikan dulu. Ya, yang lainnya diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok eksposisi akan mempresentasikan isu eksposisi kami. Sebelumnya, pengertian eksposisi itu adalah teks yang membuat argumen yang disertakan fakta dan data bersifat ilmiah atau naskah. Tesis berisi pendapat pernyataan yang didukung argumen. 2. Argumentasi isi fakta atau isi data argumen pendapat. 3. Penegasan ulang kesimpulan dan fakta. Iya, ditutup dulu. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi tanggapan dulu dari kelompok tesis. Berikan tanggapan apakah sudah sesuai dengan yang ada, yaitu tentang isinya, informasinya sudah sampai, kemudian manfaatnya, kemudian kesimpulannya bagaimana kelompok tesis. Berikan pendapatnya. Ali mungkin, silakan. Sudah sesuai. Kata kelompok tesis sudah sesuai. Bagaimana kelompok yang lain dapat? Sudah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Sudah ada isinya, informasinya sudah tepat, datanya sudah. Ada yang lain? Tidak ada. Coba mau menambahkan? Tidak, sudah. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok eksposisi sudah mempresentasikan karya. Beri tepuk tangan. Oke, kelompok tesis silakan maju ke depan. Nanti diberikan tanggapan oleh kelompok. Jangan lupa ayo maju ke depan kelompok tesis. Oke, silakan dimulai. Salam dulu. Dan lainnya memperhatikan. Kami dari kelompok tesis ingin mempresentasikan hasil diskusi, hasil diskusi kelompok kami. Oke.
adalah hasil diskusi dari kelompok tesis. Coba berikan tanggapannya oleh kelompok argumentasi tentang keberadaan isi dalam struktur. Sudah ada tesisnya, rangkaian argumentasi. Apakah telah datanya sudah tepat atau tidak? Silakan. Sudah, bagian yang mana saja tadi? Ya. Dan pengertiannya, jadi semuanya sudah ada ya. Tesisnya sudah ada, manfaatnya itu masuk di dalam isi. Kemudian simpulannya masuk di dalam penegasan. Oke, baik, terima kasih kelompok tesis. Silakan duduk kembali. Disiapkan kelompok argumentasi dan disiapkan dari kelompok penegasan ulang untuk memberikan tanggapan. Silakan maju kelompok argumentasi. Beri tepuk tangan dulu pada kelompok tesis. Hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok argumentasi. Sudah dibagi tugas-tugasnya? Sudah? Ayo, nomor 1. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami gitu. Hasil diskusi kami. Satu. Penegasan ulang kesimpulan dari argumen dan fakta. 2. Apa saja manfaat tidak berbeda dan perbedaan sekali manfaatnya, terutama untuk kesehatan. Oke, berikan tanggapan dari kelompok penegasan ulang. Amira. Oh ya, Baris. Manfaatnya juga sesuai dengan fakta, lingkungannya juga masuk akal. Iya. Baris sudah memberikan tanggapannya kepada kelompok argumentasi. Silakan kelompok argumentasi duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok argumentasi. Bergantian dengan kelompok penegasan ulang, silakan maju ke depan, siap-siap untuk memberikan tanggapannya kelompok eksposisi ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok penegasan ulang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur penegasan ulang kesimpulan dari argumen dan fakta. 1. Sebutkan struktur penegasan
simpulkan isi teks eksposisi manfaat lidah buaya. Lidah buaya memiliki banyak manfaat untuk manusia jika dapat mengolahnya dengan baik dan benar. Baik. Ilmu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi dari kelompok penegasan ulang. Silakan diberikan tanggapan dari kelompok eksposisi. Sudah sesuai? Keberadaan isi dalam strukturnya sudah sesuai? Ada tesis nggak tadi? Struktur, argumentasi? Oh iya, kurang penjelasannya, nanti ditambahkan penjelasannya di dalam LAPD-nya ya. Oke, baik, terima kasih dari kelompok eksposisi. Silakan duduk kembali untuk kelompok penegasan ulang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Refleksi dulu, tadi ada 3 instrumen soal, yaitu nomor 1, sebutkan struktur pembangun teks eksposisi dengan benar. Yang pertama, tesis atau pendapat. Kemudian yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, tesis itu apa, Royan? Lagi bingung ya. Ayo, Royan apa, Royan? Tesis tadi apa? Iya, bagian pembuka. Kemudian argumentasi apa? Sebelahnya Paris. Iya, argumentasi berisi alasan atau bagian isi. Kemudian yang ketiga, tadi kan ya, penegasan ulang. Iya, berada pada akhir paragraf atau berupa kesimpulan. Baik, itu tadi adalah struktur teks eksposisi. Kemudian manfaat lidah buaya apa saja? Iya, ada tadi menyuburkan rambut, bisa dibuat makanan, bisa dibuat dalam bidang kesehatan. Banyak sekali manfaatnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah lidah buaya sejak zaman nenek moyang. Iya, dari zaman nenek moyang atau dari zaman dahulu, lidah buaya itu manfaatnya sangat bagus sekali untuk kesehatan. Baik, kita sudah sampai pada merefleksi, kemudian kita sudah menyimpulkan. Tindak lanjutnya yaitu kalian nanti akan menulis teks eksposisi dengan struktur yang sudah ada. Mulai strukturnya dari tadi adalah tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya, itu tindak lanjut. Nah, refleksinya apa yang kalian pelajari hari ini? Dapat menambah, iya, menambah informasi atau ilmu pengetahuan. Hal apa yang menarik dari pembelajaran kita kali ini? Teks eksposisinya, bukan dari strukturnya. Bisa juga dari strukturnya, menarik ya. Kemudian hambatan apa yang kamu temui? Iya, mencari manfaat lain dari lidah buaya. Oke, berarti masih kurang ya, karena kita tahunya hanya itu saja ya. Jadi masih kurang. Jadi nanti digali lagi di internet